Ketika kita memasuki era di mana keberlanjutan menjadi fokus utama, energi terbarukan berperan penting dalam upaya mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil yang terbatas dan juga mereduksi emisi karbon yang bisa merusak lingkungan. Dan untuk mewujudkan potensi penuh energi terbarukan, kita perlu melihat lebih jauh lagi, terutama bagaimana kita memanfaatkannya dalam sektor transportasi. Mobil listrik muncul sebagai salah satu solusi menjanjikan untuk mengurangi emisi karbon dan juga polusi udara yang selama ini jadi masalah yang cukup serius. Ya bayangin aja, polusi udara ini bahaya banget buat kesehatan kita, dan ini bisa nimbulin penyakit yang serius, kayak asma, kanker paru-paru, kanker kulit, dan juga bisa berbahaya banget buat lingkungan. Makanya kalau kita lihat di banyak negara maju, mereka tuh udah mulai mendorong penggunaan mobil listrik. Mulai dari dukungan berbagai insentif dari pemerintah, infrastruktur pengisian daya yang terus bertambah pesat, dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan dan bahaya polusi itu sendiri. Nah tapi nih ya, di tengah potensi besar mobil listrik, gue rasa adopsi terhadap teknologi ini tuh kelihatannya masih belum mencapai titik yang diharapkan di negara Indonesia. Karena faktanya, walaupun beberapa upaya udah dilakukan untuk mendorong penetrasi mobil listrik di Indonesia, kayak subsidi mobil listrik dan pembangunan beberapa stasiun pengisian kendaraan listrik umum, pertumbuhan penggunaan mobil listrik ini tuh masih dibilang jauh banget dari ekspektasi kita. Karena kalau kita lihat datanya, volume penjualan wall sales mobil listrik berbasis baterai atau baterai electric vehicle di Indonesia itu pada Januari 2024 mencapai 2,3 ribu unit. Ini menurut sumber dari Databox. Ya, angka ini menurut gua kecil banget ya. Karena kalau kita bandingin sama Toyota aja, bulan Januari mereka tuh udah ngejual sebanyak 20.988 unit. Berarti hal ini secara nggak langsung menunjukkan gitu, bahwa penggunaan mobil listrik ini masih sedikit banget di Indonesia. Walaupun udah banyak banget upaya-upaya yang dilakuin untuk mendorong penetrasi teknologi ini. Dan tentunya hal ini jadi pertanyaan ya, kenapa negara Indonesia mengalami tantangan yang signifikan dalam penerapan dan memperkenalkan mobil listrik? Alias kenapa mobil listrik itu kurang laku gitu di negara kita? Nah di video kali ini, gue mau bahas faktor apa aja yang ngebuat mobil listrik ini gagal berkembang pesat di Indonesia. Dan gue udah rekam semua di video kali ini, so disimak sampai habis. Salah satu faktor utama yang menghalangi dan membuat kegagalan adopsi mobil listrik di pasar Indonesia adalah karena harganya yang sangat tinggi. Karena kalau gue coba search di Google, harga mobil listrik yang paling termurah aja itu nominalnya sampai 190 juta rupiah, yaitu Wuling Air EV Lite yang punya jarak tempuh cuma 200 kilometeran. Pastinya masyarakat mikir berkali-kali buat ngeluarin duit sebanyak itu untuk beli mobil listrik, dan tentunya mereka masih milih mobil konvensional gitu. Karena banyak masyarakat itu ngerasa masih nggak sebanding antara harganya sama kualitasnya. Ya menurut gue sih wajar-wajar aja ya, karena mobil listrik ini nggak sepraktis mobil konvensional. Mulai dari jarak tempuhnya yang terbatas banget, terus juga pengisian baterainya yang bisa dibilang cukup lama, sampai berjam-jam gitu. Spare partnya mahal dan langka. Dan juga kalau misalnya baterai mobil listrik itu rusak, lu harus ganti baterainya dengan harga yang cukup fantastis. Kita ambil contoh aja lah ya, mobil Hyundai Ioniq 5 Long Range itu harganya 820 jutaan kan. Nah sedangkan harga baterainya itu 400 juta. Yang mana hampir 50% dari harga mobil itu sendiri. Walaupun baterai mobil listrik ini nggak diganti setiap tahun, tapi menurut gua angka segitu nggak bisa dibilang murah ya. Dan menurut gua itu jadi pertimbangan masyarakat buat mikir-mikir lagi kalau pengen beli mobil listrik. Oh iya, for your information, di balik mahalnya harga mobil listrik, pemerintah di Indonesia sebenarnya udah membantu menurunkan harga mobil listrik dengan cara memberikan subsidi. Tapi ternyata hal itu tetap nggak bisa gitu membuat penjualan mobil listrik ini naik signifikan. Ya karena balik lagi, udah dikasih subsidi pun gak bisa terjangkau gitu sama kebanyakan orang, karena harganya itu relatif masih mahal. Dan hal ini cukup membuat gue bingung sebenarnya. Kalau memang masyarakat kita masih belum terjangkau, terus target subsidi ini sebenarnya buat siapa ya kan? Karena kalau udah dikasih subsidi aja masih mahal, ya jadi untuk siapa gitu subsidi ini? Ini yang bikin gue bingung gitu. Ya walaupun emang sih biaya pengisian baterai mobil listrik ini cukup terjangkau, yaitu sekitar 1.800 perak doang per kilowatt jamnya. Dan ini untuk menempuh jarak sekitar 10 kilometeran. Ini pun sebenarnya lebih hemat dibandingin sama mobil bensin yang butuh sekitar Rp10.000 untuk jarak yang sama. Tapi tetap aja, masih banyak orang yang lebih memperhatikan biaya beli mobil listrik tersebut dibandingkan biaya penggunaannya dalam jangka panjang. Dan harga mobil listrik yang tinggi ini pun yang ngebuat mobil ini cuma tersedia bagi kalangan menengah ke atas saja. Sedangkan rakyat menengah ke bawah itu jarang yang bisa beli. Selain itu nih ya, yang membuat harga mobil listrik mahal itu tuh karena baterainya pun masih impor, dan itu jadi kendala utama gitu. Karena kalau misalnya baterai kendaraan listrik ini udah diproduksi di dalam negeri, maka diperkirakan harga mobil listrik ini bakal lebih murah.
dan kita udah nggak dibebani lagi gitu sama yang namanya biaya transportasi dan ketergantungan pasokan. Makanya pabrikan-pabrikan mobil yang ada di Indonesia itu nggak langsung banting setir buat pindah haluan produksi ke mobil listrik. Karena mereka tuh coba pelan-pelan penetrasi ke pasar dengan mobil hybrid dulu. Ya, karena selain harga mobil listrik yang tinggi, masih banyak banget loyal customer yang lebih milih mobil bahan bakar konvensional dari brand-brand mereka. Dan kalau misalnya semua produksi dialihkan ke mobil listrik, tentunya harus ada fasilitas-fasilitas pengisian mobil listrik yang merata di Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil sekalipun. Dan tentunya itu butuh biaya yang lama dan proses yang bertahap. Belum lagi biaya juga yang dibutuhkan gitu. Infrastruktur pengisian daya listrik juga jadi tantangan yang utama bagi perkembangan mobil listrik di Indonesia. Karena kalau dilihat faktanya, nggak semua daerah tuh punya tempat pengisian daya untuk kendaraan mobil listrik. Infrastruktur pengisian daya ini ibarat pom bensin tapi versi buat mobil listriknya, yaitu yang dipakai untuk ngecas. Nah, karena pengisian kendaraan listrik ini ketersediaannya terbatas, hal ini tuh ngebuat pengguna mobil listrik ini bakal kesulitan nemuin tempat buat ngisi daya. Dan mereka jadi khawatir kehabisan baterai di tengah jalan, apalagi kalau perjalanan itu jarak jauh. Dan sekalinya ada pun ya mungkin KWH-nya kecil. Nah, kalau sampai mobil listrik di Indonesia semakin banyak, tapi nggak diikutin sama pembangunan pengisian daya listrik ini, hal ini bisa aja nimbulin kekacauan. Ya coba aja lo bayangin deh, kalau misalnya nih lagi musim mudik, mungkin bakalan ada 50-100 mobil listrik yang harus ngisi baterai, yang pastinya bakalan ngantri panjang dan ini makan waktu lama banget. Karena pengisian daya listrik ini nggak secepat mobil konvensional yang pakai bensin. Kalau pakai bensin kan ya tinggal isi doang gitu pakai bensin. Nah, sedangkan kalau dicas itu butuh waktu yang lama. Dan udah banyak banget ketemuin mobil listrik ini kehabisan baterai di jalan. Ya, jadinya konsumen mungkin berpikir untuk lebih milih pakai kendaraan konvensional aja, supaya hal kayak gitu nggak terjadi ketika mereka lagi berkendara. Nah, terus nih ya, biaya untuk bikin stasiun pengisian kendaraan listrik umum, atau yang sering disebut dengan SPKLU, itu memakan biaya yang nggak murah. Kalau gue search di Google, PT PLN ini membuka paket kemitraan untuk bisnis SPKLU ini bagi masyarakat umum, dan model pembuatannya itu mulai dari 400 jutaan. Itu angka yang nggak main-main loh. Dan mungkin ini jadi penyebab kenapa tempat pengisian baterai mobil listrik ini masih belum merata di banyak tempat, karena biayanya yang terbilang masih mahal. Dan mau nggak mau, owner mobil listrik ini nggak bisa ngandelin SPKLU ini buat ngecas kendaraan mereka, karena keberadaannya belum merata. Seenggaknya mereka tuh harus bisa ngisi daya mobil listrik mereka di rumahnya sendiri, dan rumah mereka tuh harus punya daya listrik yang besar. Nah tapi nih ya, walaupun listrik menjadi energi yang ramah lingkungan, fun fact-nya, pembangkit listrik di Indonesia itu masih didominasi sama batu bara, yaitu sebesar 60% lebih. Tentunya hal itu bakal bertentangan banget ya, karena tujuan awal dari mobil listrik ini kan supaya ngurangin polusi udara. Sementara emisi batu bara ini bisa menghasilkan polusi yang bahaya bagi kesehatan dan juga lingkungan sekitar. Ya menurut gue sih udah waktunya Indonesia itu bisa mempercepat diversifikasi sumber daya terbarukan kayak tenaga surya. Karena Indonesia tuh punya iklim tropis dengan banyaknya sinar matahari sepanjang tahun. Dan juga potensi energi matahari ini besar banget di seluruh wilayah di Indonesia. Jadinya energi listrik ini sendiri bisa jadi energi yang nggak bergantung sama sumber energi yang tidak berkelanjutan. Kita bisa lihat kalau walaupun mobil listrik ini menawarkan potensi besar dalam mengurangi emisi karbon dan polusi udara, tapi penggunaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, mulai dari faktor harga mobil yang masih dibilang cukup mahal, terus juga tempat pengisian daya yang belum merata di seluruh daerah, sampai negara kita yang masih ketergantungan sama pembangkit listrik berbahan bakar fosil kayak batu bara, yang mana ini juga bertentangan sama tujuan utama mobil listrik dalam mengurangi polusi udara. Nah tapi nih ya, di tengah tantangan-tantangan yang ada, kita juga bisa melihat harapan dan peluang yang besar, di mana Indonesia itu punya potensi yang besar dalam memanfaatkan sumber energi terbarukan, kayak tenaga surya, angin, dan biomasa untuk mendukung penggunaan mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. Dan gue lumayan yakin ya, kalau misalnya ada upaya kerjasama dari pemerintah, industri, dan masyarakat, ini tuh bisa mempercepat pertumbuhan penggunaan mobil listrik dan menciptakan masa depan transportasi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia. Menurut gue mobil listrik ini bukan cuma sekedar kendaraan doang, tapi juga jadi simbol dari perubahan menuju gaya hidup yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Karena kalau Indonesia bisa mengatasi tantangan-tantangan yang ada, dan kita juga bisa manfaatin potensi yang kita punya, kita sebenarnya bisa menciptakan masa depan yang lebih hijau dan juga berkelanjutan buat generasi mendatang. Coba, kalau menurut lo, faktor apa aja sih yang membuat mobil listrik ini gagal berkembang pesat di Indonesia? Coba tulis di kolom komen.
Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.